السلفه، انا شلون اسدد اجار البيت؟ يعني انا وامي بننطلق في الشهر. Bahasa Arab Amiyah itu ya, kita tahu satu kosakata, ucapkan itu bisa membuat beliau itu paham. Soal tidak sama dengan apa ya, bahasa Arab Fusha. Bahasa Fusha itu kan harus menggunakan nahu sarfiyah. Saya mau sarapan pagi. Uridul iftar, itu kan dalam bahasa Arab Fusha. Tapi kalau bahasa Arab Amiyah, saya mau sarapan pagi. Ana ibu mau sarapan pagi futur. Ana ibu futur. Saya mau sarapan pagi. Itu. Jadi satu perkata itu ya. Jadi diucapkan itu kalau dalam bahasa Arab Amiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Rahmat Al-Fakir. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, dan pastinya semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya pengen nge-share pada kalian tentang tips ataupun cara cepat belajar bahasa Arab ataupun cepat berkomunikasi dengan orang Arab ataupun majikan, teman ataupun siapa. Khususnya TKI, TKW ya. Oke, sebelum lanjut saya mendoakan bagi teman-teman semoga Allah lancarkan rezekinya, dilancarkan urusannya, dan dimudahkan jalannya untuk menunaikan ibadah haji ataupun umrah ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga ya, kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya semoga kita bisa beraktivitas kembali. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, jadi saya pengen nge-share pada kalian tips cara cepat belajar bahasa Arab. Cuman di sini saya pengen nge-share-nya bahasa Arab Amiyah atau bukan bahasa Arab Fusha. Bahasa Arab Amiyah itu bahasa Arab seharian orang Arab, atau bisa dikatakan bahasa pasaran gitu ya. Bukan bahasa Fusha. Bahasa Fusha itu bahasa yang ada di kitab biasanya, yang kita pelajari biasanya di pondok ataupun di madrasah, itu bahasa Fusha. Dan antara bahasa Arab Amiyah dan bahasa Arab Fusha itu ada sedikit perbedaan. Dari apa ya? Kalau bahasa Arab Fusha kita harus ngomongnya harus pakai dengan nahwu sarfiyah. Contoh seperti apa yang kamu inginkan. Maza turid, itu kan bahasa Arab Fusha. Tapi dalam bahasa Arab Amiyah kita tahu kosakata satu, kita ucapkan itu gak apa-apa. Itu bahasa Arab Amiyah, bahasa sehari-hari. Istibgha, itu kan apa? Istibgha kamu inginkan. Istibgha apa yang kamu inginkan. Jadi bahasa Arab Amiyah itu bahasa pasaran gitu ya, untuk lebih gampangnya. Jadi tahu satu kosakata bisa diucapkan, itu bisa membuat paham orang lain. Itu bahasa Arab Amiyah. Bahasa Arab Fusha biasanya digunakan biasanya di TV, di film itu ya, ataupun di kantor-kantor ataupun di bagian pejabat itu ya. Tapi kalau bahasa seharian orang Arab itu menggunakan bahasa Amiyah, bahasa pasaran gitu. Oke, langsung saja kita masuk pada tips. Tips yang pertama, niat ya, niat harus mantap, harus bagus. Kalau cuman ingin tahu bahasa Arab tapi niat belum mantap, insya Allah bakalan lama deh. Contoh saya sendiri dulu. Saya sebelum berangkat ke Arab Saudi, saya pengen bisa bahasa Arab. Cuman tanpa diniati dengan mantap, ya nggak bisa-bisa. Ya soalnya tanpa niat kita malas belajar. Tetapi kalau niatnya mantap, pengen tahu, pasti kita berusaha belajar banget. Nah, ketika saya nyampe ke sini, saya pengen belajar bahasa Arab, cuman saya pengen tahu bahasa Arab, cuman saya tanpa belajar. Jadi saya pengen aja tahu, cuman nggak mau belajar gitu, nggak bisa. Tetapi setelah majikan saya mengatakan pada saudara, dia ngomong pada saudara bukan ke saya, kalau dia
nggak tahu bahasa Arab dalam jangka 3 bulan, saya kembalikan ke Indonesia. Nah, itu yang bikin niat saya pengen banget belajar bahasa Arab. Maka dari situ saya semangat belajar bahasa Arab. Itu teman-teman. Jadi yang pertama, kalau pengen tahu bahasa Arab, niat kita harus mantap. Itu yang pertama ya, niat ya, tergantung niat. Oke, langsung saja yang kedua, tips yang kedua. Kita belajar bahasa Arab, kita diantaranya kita belajar mendengarkan dengan baik. Kenapa? Karena antara walaupun kita hafal ratusan kosakata, tetapi kita tidak mendengarkan orang Arab waktu ngomong, kita belum tentu bisa berkomunikasi dengan orang Arab. Kenapa? Antara kosakata yang kita hafalkan dengan ucapan orang Arab kadang tidak sama. Contoh, pernah saya dipanggil oleh customer, oleh orang Arab. Dia menanyakan fenol, itu dia mengatakan gitu. Naklun, tahu naklun? Naklun sandal, sandal ya. Cuman orang Arab mengatakan nol. Fenol, di mana sandal? Atau final, ada sandal? Final. Jadi seakan-akan mengatakan nol itu ya. Mafinal. Jadi gak begitu jelas. Jadi kita harus belajar mendengarkan ucapan orang Arab. Jadi kalau orang Arab datang ataupun ngomong sama siapa, kita harus pokoknya harus bisa mendengarkan dengan baik, harus mampu mendengarkan dengan baik. Itu tips yang kedua. Jadi jangan males-males kalian kalau udah orang Arab berkomunikasi sama orang Arab atau sama teman atau sama siapa, kalian cuman diam aja. Jadi teliti, dengarkan apa yang dia ngomongin. Tahu satu kalimat pun, oh iya. Nah, jadi sedikit-sedikit nantinya kalian tuh bisa. Dulu saya apa yang mau didengerin ya, saya gak tahu kosakata satu pun saya gak tahu. Bahkan saya bertanya pada saudara apa yang dia ngomongin. Jadi saudara menanyakan apa yang tidak dipahami. Ya saya mengatakan semuanya gak paham. Biasa pemula, biasa latih untuk mendengarkan dengan baik, nanti bisa tahu. Jadi teman-teman, kalau kalian terbiasa mendengarkan dengan baik, nanti lama-lama Anda itu bisa membedakan. Jadi lafaz mana yang Anda tidak ketahui, lafaz mana yang Anda ketahui itu bisa membedakan. Yang asalnya nggak tahu semuanya, setelah itu Anda bisa membedakan gitu. Jadi harus itu ya, tips yang kedua, mampu mendengarkan dengan baik. Jadi dilatih apa yang dia ngomongin. Gak jelas teman-teman. Ada yang mengatakan, bertanya fi sabakah gitu ya, fi sabakah kalau lafaz aslinya. Orang sebagian yang mengatakan fi sabak seakan-akan mengatakan fi sabak itu. Atau ini lebih, biar kalian tahu, ini tonton coba ini. صراحة يا شيخ انت تعرف اذا ما حصلت على السلفة انا شلون اسدد اجار البيت؟ يعني انا وامي بننطرد في الشارع. الصراحة دي يا سيه، انت تعرف اذا ما حصلت على السلفة انا شو هنسدد ايجار البيت، يعني انا وامي بننطرد في الشارع. Sejujurnya ini tuan, Anda tahu jika saya tidak mendapatkan uang pinjaman, saya bagaimana bisa membayar sewa rumah? Maksudnya saya dan ibu saya akan terusir ke jalan. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kayak gak begitu jelas gitu, kayak cepat gitu ya. Bukan cepat ya, tapi kitanya yang gak tahu. Kalau kita tahu, cepat kayak apapun pasti tahu. Contoh, aku mencintai kamu. Walaupun logat yang cepat, aku mencintai kamu, tetap tahu, soalnya ya kita tahu. Sama begitu juga bahasa Arab. Kita orang Arab mengatakan dengan cepat. Kalau kita tahu pasti tahu gitu. Yang bermasalah itu karena kita gak tahu. Jadi kayak seakan-akan ucapan orang Arab itu cepat, padahal tidak itu. Oke, lanjut saja ya. Tips yang kedua, kita praktek. Oke, yang ketiga kita menghafal kosakata. Pokoknya ya bagaimana kita itu pokoknya tiap hari menghafal berapa kosakata. Dulu saya setelah sama majikan digituin, saya target tiap hari, saya target diri saya sendiri
tiap hari 5 kosakata, wajib 5 kosakata. Jadi tiap hari menghafal 5 kosakata. Jadi lama kelamaan bisa sikin apa, ini apa. Misalnya bahasa Arab Amiyah itu ya, kita tahu satu kosakata, ucapkan, itu bisa membuat beliau itu paham. Soalnya tidak sama dengan apa ya, bahasa Arab Fusha. Bahasa Fusha itu kan harus menggunakan nahu sarfiyah. Saya mau sarapan pagi. Uridul iftar. Itu kan dalam bahasa Arab Fusha. Tapi kalau bahasa Arab Amiyah, saya mau sarapan pagi. Ana ibu mau sarapan pagi futur. Ana ibu futur. Saya mau sarapan pagi. Itu. Jadi satu perkata itu ya. Jadi diucapkan itu kalau dalam bahasa Arab Amiyah. Tapi kalau dalam bahasa Arab Fusha, uridu al-iftar. Uridul iftar, al-iftarah gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab Fusha harus sesuai nahwu ataupun sarfiyahnya. Seperti itu, teman. Jadi yang ketiga, kita harus banyak praktek. Kita punya teman, contoh orang Arab, orang Mesir, orang mana, orang Hindi yang tahu bahasa Arab, kita saling berkomunikasi biar kita itu fasih. Ataupun punya teman orang Indonesia yang bisa berbahasa Arab, kita ajak praktek gitu, teman-teman. Kalau nggak tahu, kita translate, tanyakan. Ada orang Arab, teman-teman, bertanya pada kalian nggak tahu, tanyakan pada teman-teman, pada teman kalian, atau bisa kalian translate. Tapi kalau bahasa Arab Amiyah biasanya ada lafaz yang ditranslate nggak ada. Seperti contoh apa ya, suwayya. Suwayya itu maknanya sedikit. Dalam bahasa Arab Fusha, qalil, sedikit. Tapi ketika saya translate ke bahasa Indonesia, itu gak ada. Suwayya itu maknanya bukan makna sedikit. Ada, cuman bukan makna sedikit. Kemudian lagi ma'alis. Ma'alis itu maknanya maaf. Maaf, afwan ya, maaf. Ketika translate gak ada, bukan makna maaf. Jadi ada sebagian bahasa Arab Amiyah itu ketika translate itu gak ada maknanya, gak cocok. Itu, teman-teman ya. Jadi yang ketiga ini, yang ketiga kosakata kita harus ya kalau kita mau bisa bahasa Arab kan, untuk lebih cepat kita harus menghafal gitu kan. Tahu ini, oh iya tuh, atau kita tulis, kita menghafalin gitu, teman-teman. Yang keempat ialah kita banyak praktek. Jadi itu tips dari saya ya. Yang pertama ya niat. Yang kedua kita belajar mendengarkan. Kita harus mampu mendengarkan dengan baik. Yang ketiga kosakata. Kita harus hafal. Belajar bahasa Arab cuman kita gak hafal satu kosakata pun. Bagaimana gitu kan. Yang keempat ialah praktek. Mungkin bermanfaat walaupun sedikit. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya share pada kalian. Silahkan bantu terus channel ini dengan cara like, subscribe bagi yang belum, dan share ke media sosial Anda seperti WA, Facebook, dan juga media lainnya. Oke, teman-teman, saya Rahmat Al-Fakir dari Arab Saudi melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.